Ini Windy dan Gilang makan bersama, pegang plastik. Mulut besar bukanya, tengok. Apalagi Gilang, lapar kali. Ini Windy. Soal apa? Lirik? Tadi ini sekarang di Sorek. Jalan-jalan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channelnya Sachin Katual. Terima kasih terlebih dahulu kepada kawan-kawanku telah sudi meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan melihat dari video-video terbaru Sachin Katual. Ditonton sampai habis ya. Oke, kita jalan-jalan dari Pekanbaru ke Tembilahan sambil cerita sejarah tentang 1000 parit dan 1000 jembatan ya kawan-kawanku. Sebelum tahun 2004, ada sebuah kota kabupaten di Provinsi Riau yang jalan rayanya sepi karena jarang dilintasi mobil. Penduduk yang mempunyai mobil pun sangat sedikit, terbatas kepada para pejabat lokal saja. Kota tersebut bernama Tembilahan yang terletak di sebuah delta di muara sungai Indragiri, menghadap ke pantai timur Pulau Sumatera. Tembilahan merupakan ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah kabupaten yang tergolong luas dibanding kabupaten lain di Riau. Lalu, lintas utama pada waktu itu memang bukan di jalan raya, tapi sepanjang sungai Indragiri berserta anak-anak sungainya. Makanya tidak heran kalau julukan Tembilahan pada waktu dulu adalah negeri 1000 parit. Karena saking banyaknya parit selebar 10 sampai 20 meter yang dialiri air dan berfungsi juga sebagai irigasi bagi perkebunan kelapa. Patut dicatat, Tembilahan adalah penghasil kelapa terbesar di negara kita. Sekarang ini, beberapa pabrik minuman olahan dari kelapa yang iklannya sering muncul di layar kaca berada di kota ini. Bahkan pada tanggal 9 sampai 11 September 2017 mendatang akan diadakan Festival Kelapa Internasional di Tembilahan. Kembali ke cerita waktu dulu. Bila warga Tembilahan berpergian ke kota kabupaten terdekat, yakni Kota Rengat, ibu kota Indragiri Hulu, lebih cepat naik speedboat, bisa juga naik mobil. Namun, begitu melintasi sungai di Rumbai, sekitar 2 jam perjalanan dari Tembilahan, mobil harus naik ke kapal penyeberangan. Masalahnya, jadwal penyeberangan relatif sedikit frekuensinya, sehingga bila mobil tiba di dermaga bukan di jadwalnya, perlu menunggu cukup lama untuk bisa diseberangkan. Ceritanya jadi berbeda setelah dibangunnya jembatan yang paling megah di sepanjang sungai Indragiri yang dinamakan Jembatan Indragiri. Namun, jembatan yang diresmikan oleh Presiden Megawati pada tahun 2004 ini lebih dikenal sebagai Jembatan Rumbai karena terletak di Kuala Rumbai. Panjangnya 1500 meter dan arsitekturnya seperti jembatan Sydney Harbour di seberang gedung opera yang ikonik di Sydney, Australia. Oh ya, sebelum itu telah dibangun pula banyak jembatan kecil yang melintas parit-parit kawasan kota Tembilahan dan sekitarnya.
Hal ini membuat julukan Tembilahan berubah dari negeri 1000 parit menjadi negeri 1000 jembatan. Berapa persisnya jumlah jembatan belum didapat data yang akurat. Mungkin tidak sampai 1000, tapi diyakini di atas 100 buah jembatan. Setelah akses daratan terbuka, pembangunan di Tembilahan mengalami kemajuan yang amat pesat. Secara fisik, hal ini ditandai oleh keberadaan kantor bupati yang megah, jalan protokol yang bersih dan rapi dengan taman pembatas jalan yang menawan, termasuk dengan hiasan lampu jalanan yang menarik di malam hari. Hotel dan wisma bermunculan. Banyak pula ruko berlantai 4 yang megah, tapi hanya lantai bawah yang dijadikan toko. Sedangkan sisanya menjadi sarang burung walet. Jangan heran bila di sepanjang siang suara cicit burung walet berkumandang dari banyak tempat. Ya, selain kelapa, Tembilahan juga menjadi produsen sarang burung walet. Sayangnya, di kota ini belum banyak tersedia objek wisata. Tamu hotel kebanyakan adalah para pejabat dari Pekanbaru atau Jakarta dalam rangka dinas, atau para pengusaha yang punya proyek pembangunan di Tembilahan. Banyak pula para pedagang dari luar Tembilahan yang memerlukan penginapan. Sebagai catatan, di pelabuhan Tembilahan, meskipun tidak ramai, tapi dilabui kapal dari Malaysia dan Thailand. Kapal ini datang membawa barang-barang berupa pakaian, termasuk pakaian bekas yang masih layak pakai yang ramai dijual pada sore sampai malam hari di lokasi Pasar Jongkok, sering disebut PJ kawan-kawan. Di pusat kota Tembilahan, sedangkan pulangnya kapal ini membawa kelapa yang dibeli dari pedagang kelapa di Tembilahan. Bila saja ada objek wisata yang bagus di Tembilahan, tentu pengunjung akan lebih ramai lagi. Sekarang saja kota ini bisa dibilang hidup 24 jam, karena tengah malam sekalipun sangat gampang mencari makanan di warung-warung. Di pinggir jalan, masyarakatnya bersikap ramah dan terbuka terhadap para pendatang. Berbeda dengan kota lain di Riau yang dominan dihuni etnis Melayu, penduduk Tembilahan mayoritas adalah etnis Banjar yang berimigrasi dari Kalimantan Selatan beberapa abad silam. Tapi pada dasarnya kota ini multi etnis karena juga banyak orang Melayu, Minang, Jawa, Bugis, Batak, dan Tionghoa. Banyak lagi. Kembali ke soal pembangunan. Tembilahan terlihat berambisi untuk menghadiri bangunan yang prestisius seperti kantor bupatinya itu tadi. Sayang, ada proyek yang kelihatannya telah lama terhenti seperti kompleks Islamic Center dengan masjid yang besar dan bangunannya kampus Universitas Islami Indragiri. Semoga saja hal ini cepat dituntaskan agar menambah semarak kota. Kota Tembilahan memang perlu proyek yang monumental agar bisa dikenal publik Indonesia. Lokasi yang jauh harusnya tidak menjadi kendala toh. Tenggarong di Kalimantan Timur mampu bergaung secara nasional.
berkat proyek-proyek besarnya. Tentu kendalanya terletak pada pendanaan dan tata kelolanya. Mengingat proyek besar rawan dikorupsi, apalagi jenis tanah di tembilahan adalah tanah gambut, sehingga untuk pembangunan fondasi konon biayanya sama dengan pembangunan gedung. Kota ini juga sering digenangi rob bila air laut pasang. Saat ini sebetulnya akses ke tembilahan sudah semakin gampang. Dari Batam tersedia kapal setiap hari pulang pergi ke tembilahan. Ada pula bandara yang punya jadwal penerbangan setiap hari Kamis ke Pekanbaru dengan pesawat berbaling-baling. Yang paling banyak tersedia adalah night travel sejauh lebih kurang 300 km dari Pekanbaru selama 6-7 jam. Dari Pekanbaru sampai Kota Rengat jalannya lebar dan mulus. Namun dari Rengat sampai Tembilahan jalannya sempit dan banyak yang dalam kondisi berlubang akibat sering dilalui truk yang bermuatan kelapa atau kelapa sawit. Ya, terima kasih kawan-kawan telah mendengar video-video dari Sajin Ketual. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.